Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mance Bice, perkenalkan nama saya Bribda Dinda Ayu Humayroh. Nah, di sini Dinda akan menjelaskan tentang apa aja sih di Ditsamapta Polda Sumatera Selatan itu. Sebelumnya, Mance Bice harus tahu nih, sekarang ini Ditsamapta Polda Sumatera Selatan dipimpin oleh Kombes Pol Budi Mulyanto SIK MH sebagai Dirsamapta Polda Sumatera Selatan. Nah, Mance Bice, kali ini Dinda akan menyebutkan subdit-subdit yang ada di Ditsamapta Polda Sumatera Selatan. Yang pertama, Subdit Dalmas, pengendalian massa. Yang kedua, Subdit Gasum, tugas umum Polri. Dan yang ketiga, ada unit khusus Ditsamapta Polda Sumatera Selatan, yaitu unit K9 atau Polisi Satwa. Halo Mang Cebice, dengan saya Bribda Upi Fitria, saya bertugas di Ditsamapta Polda Sumatera Selatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Subdit Dalmas. Apa sih Subdit Dalmas itu? Pengendalian massa. Pengendalian massa yang selanjutnya disebut dengan Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa pada situasi tertib dan tidak tertib. Dalam pengendalian Dalmas dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama, Kompi Dalmas awal digunakan pada situasi massa masih tergolong aman dan tertib. Dalam hal pengendalian massa, anggota Polri bertugas secara humanis dan profesional agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat disampaikan dengan baik. Yang kedua, Kompi Dalmas lanjut digunakan pada saat kondisi massa telah memasuki zona kuning, di mana dalam beberapa saat massa telah bertambah banyak dan tidak kondusif. Dalam hal pengendalian Dalmas dibagi menjadi tiga situasi, yaitu yang pertama, situasi hijau. Pada situasi ini, massa masih aman dan tertib. Yang kedua, situasi kuning. Dalam hal situasi kuning ini ditandai dengan massa yang bertambah banyak dan sudah tidak kondusif lagi. Yang ketiga, situasi merah. Pada situasi ini, massa sudah tidak dapat dikendalikan dan sudah anarkis. Yang kedua, dalam Subdit Dalmas ini ada yang namanya tim negosiator. Tim negosiator ini bertugas tak kalah penting dari tugas-tugas yang lainnya. Apa aja sih tugas dari tim negosiator? Negosiator. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa. Dalam hal ini, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama massa pengunjuk rasa. Nah, yang ketiga ini merupakan salah satu tim khusus yang dibentuk oleh Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Sumatera Selatan, yang merupakan perkembangan dari tim Raimas Polda Sumatera Selatan, yaitu tim Panter Ditsamapta Polda Sumatera Selatan. Tim Panter Ditsamapta Polda Sumatera Selatan merupakan pengembangan dari tim Raimas Polda Sumatera Selatan yang dibentuk pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Tim Panter bertugas dalam hal pencegahan antisipasi gangguan Harkamtipmas di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, serta bertugas dalam hal antisipasi terjadinya 3C, yaitu curas, curat, dan curanmor. Halo Mang Cebice, perkenalkan, saya Bribda Taliana Felinadira, saya bertugas di Ditsamapta Polda Sumatera Selatan. Nah, kali ini Talia akan menjelaskan tentang Subdit Gasum atau tugas polisi umum di Direktorat Samapta Polda Sumatera Selatan. Nah, yang pertama, tugas dari Subdit Gasum adalah patroli. Apa sih itu patroli dan apa saja jenis-jenis patroli? Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Jenis patroli meliputi patroli jalan kaki, yaitu kegiatan patroli dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sarana transportasi. Yang kedua, patroli sepeda, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana transportasi tidak bermesin yang digerakkan tenaga manusia berupa sepeda. Kemudian, patroli ranmor, yaitu jenis patroli dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor roda 2, roda 4, atau roda 6. Dan keempat, patroli dialogis, yaitu
komunikasi dua arah yang dilakukan antar petugas patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan atau memberikan pesan Kaptipmas dalam melaksanakan patroli. Nah, tak kalah dari Subdit Dalmas, Subdit Gasum juga memiliki tim khusus yaitu Tipiring atau tindak pidana ringan yang bertugas mencegah terjadinya Harkamtipmas di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Penanganan Tipiring atau tindak pidana ringan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka dan saksi, melakukan penyitaan barang bukti, dan menghadapkan tersangka beserta barang bukti ke sidang pengadilan. Tipiring Dit Samapta Polda Sumatera Selatan melakukan patroli Tipiring di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dengan sasaran penginapan-penginapan yang ada di kota Palembang. Pada saat melakukan tugasnya, tim Tipiring Dit Samapta Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan pemuda-pemudi yang terjaring razia di penginapan-penginapan di sekitar kota Palembang. Dalam hal melaksanakan tugasnya, tim Tipiring Dit Samapta mengedepankan humanis dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang ketiga, Subdit Gasum juga memiliki tim SAR, di mana tim SAR ini bertugas untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, contohnya banjir dan karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi penanganan bencana alam yang dilakukan Direktorat Samapta Polda Sumatera Selatan pada saat terjadinya bencana alam, contohnya banjir di kota Palembang. Unit Sardit Samapta Polda Sumatera Selatan dengan sigap menyediakan fasilitas memadai dalam hal penanganan banjir serta pohon tumbang di sekitar kota Palembang agar terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, Dit Samapta Polda Sumatera Selatan sudah menyiapkan berbagai tim dan fasilitas dalam hal penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Halo Mang Cek Bice, perkenalkan saya Bribda Beli Trihadianti, saya bertugas di Dit Samapta Polda Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu polisi satwa. Polisi satwa bertugas dalam hal penangkalan dan pelacakan serta antisipasi gangguan Harkamtipmas dan penanganan satwa di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Unit Polsatwa merupakan salah satu tugas kepolisian yang bertugas dalam hal bidang pelacakan, pengendalian, dan antisipasi Harkamtipmas. Secara teknis, unit Polsatwa menjadi unit perbantuan dalam setiap mengungkap kasus kriminalitas. Dalam menjalankan tugasnya, unit Polsatwa memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi satwa kepada satuan kewilayahan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan personel, material dan logistik, serta anggaran dan pendistribusiannya. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan satwa yang meliputi pembentukan personel, pawang, aswasda, dan juga satwa anjing. Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan kesehatan satwa. Dan yang kelima, pelaksanaan kegiatan penjagaan, pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain, dan lembaga terkait dalam hal pelatihan pawang dan aswasda serta satwa. Pada tahun 2022, unit Polsatwa Dit Samapta Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan di wilayah Polda Sumatera Selatan. Dan pada tahun 2023, unit Polsatwa Dit Samapta Polda Sumatera Selatan juga digunakan dalam hal perbantuan ungkap kasus pembasmian lahan ganja di Kabupaten Lawang. Nah, Mancek Bice, itu tadi penjelasan Satuan Kerja Dit Samapta Polda Sumatera Selatan. Semoga Mancek Bice dapat lebih memahami Dit Samapta Polda Sumatera Selatan. Saya, Bribda Dinda Ayu Humairah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.